Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Produksi Kamu Bandung, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan halal dan haram, apa saja yang merupakan ciptaan Allah di bumi, dan kaifiat bagaimana transaksi hubungan antara manusia dengan manusia dalam legalitas pemilikan agar terjadi halal, tidak lari kepada haram, dan juga bahkan kita pelihara daripada syubhat. Barangkali ada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, baik berkaitan dengan ini atau berkaitan yang lainnya. Tidak ada janji untuk bisa dijawab. Bila bisa dijawab, ya dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, depending untuk kita cari jawaban kepada guru-guru kita yang lebih senior dan yang lebih alim. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Kalau sudah masuk dalam materi, takut lupa kesempatan untuk bertanya. Oh ya, Pak Saryo. Silakan Pak Saryo. Seorang suami, seorang istri pasah suaminya. Apakah, pertanyaannya, tidak dapat apa-apa bagi si istri tersebut? Ya. Kalau pasah berarti ini perpisahan, bukan kematian. Tapi pasah karena enggak ada jodoh lagi. Memang batasnya sampai ke situ. Di mana pasah itu apakah terjadi talak, pasah, khulu, itu sebenarnya ada perceraian yang dua-duanya masih hidup. Kalau dua-duanya masih hidup, tentu saja andai kata masing-masing ada hak sebelum mereka berpisah, masing-masing mereka punya harta yang milik tapi bercampur antara milik suami dan milik istri. Maka kalau ada maknanya bercampur, tidak ada pemisahan, tak jelas mana punya istri, mana punya suami. Kalau yang jelas punya istri, misalnya istri punya warisan dari orang tuanya, atau belum nikah, mereka sudah sepakat, ini kerja, saya kerja, tapi gaji saya ini adalah untuk ini saya beli dengan ini, saya bantu abang, ini enggak. Itu berarti jelas sebelum kahwin, waktu setelah kahwin, mereka jelas pemilikan. Ini enggak. Kalau enggak ada kejelasan, istri punya harta, suami punya harta yang mereka melakukan atau berusaha selama dalam perkawinan. Sekarang mereka sudah tidak cocok lagi, terjadi pasah dari pihak istri. Maka harta yang milik masing-masing ikut fasah juga. Tidak ada kendala apapun. Selama mereka hidup berdua, kalau ada harta yang mereka usaha berdua, dan harta itu adalah percampuran antara hak suami dan istri, maka bila terjadi pasah, harta itu tetap hak suami, milik istri, hak istri. Tidak ada kendala. Apakah pasah, apakah khulu, apakah talak, perceraian di dunia ini
bercerai terus dengan hak masing-masing. Yang ada gugur hak warisan itu bukan pada masalah perceraian, tapi pada masalah kematian. Mati salah satu. Itu yang ada. Ada 5 sebab yang gugur hak warisan. Kalau terjadi kematian. Di situ yang ada pembahasan. 3 di antara 5 sebab itu ittifaq mulai sahabat bahkan para ulama. Semua mazhab. Sedangkan 2 lagi. Murtad dan berbeda negara, berbeda wilayah hukum antara harta dengan ahli waris. 2 hal itu terjadinya khilaf, terjadinya berbeda-beda pendapat para ulama. Tapi kalau 3, karena terjadi pembunuhan antara pewaris dengan ahli waris, ahli waris membunuh pewaris, meninggal dia dengan sebab bunuh, yang membunuh itu ia gugur hak mendapat pusaka. Yang kedua, karena si pewaris dengan ahli waris berbeda etiket atau berbeda agama. Sidro agama Islam, sidro kon Islam. Maka tidak saling mewarisi juga. Anda kata salah satu yang mati, apakah yang meninggal itu yang Islam ataupun yang meninggalnya itu bukan Islam. Mereka gugur hak saling mewarisi. Meninggal yang Islam tidak mendapat warisan ahli waris yang kafir, dan meninggal yang si kafir juga tidak mendapat warisan oleh ahli warisnya yang Islam. 2. Yang ketiga karena perbudakan. Andai kata yang meninggal merdeka, yang ahli waris anaknya tapi budak, atau yang meninggal budak tapi ahli warisnya orang merdeka. Kalau budak yang meninggal, tentu saja dia tidak punya milik apa-apa. Semuanya apa yang ada dalam kekuasaannya adalah milik tuannya. Kalau yang meninggal ayahnya, tapi anaknya budak, maka anak itu gugur juga hak mendapat warisan. Di situ yang ada. Baik yang kalkil, yaitu yang 2 masalah, maupun yang ittifaq. Sedangkan kalau terjadi pasah, cerai, khuluk itu sama. Ya. Walaupun agama menganjurkan kepada kita, di seperti kita waktu akad nikahnya baik-baik, setelah akad nikah, pesan Rasul, imsaku bil ma'ruf. Pertahankan perkawinanmu itu dengan yang ma'ruf. Baik itu ma'ruf sesuai dengan anjuran agama, ataupun ma'ruf itu karena hubungan berkaitan dengan adat istiadat, dan adat itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau tidak bisa dipertahankan secara ma'ruf, au tasrihu bi ihsan. Lepaskan hubungan perkawinan itu dengan baik-baik. Itu perintah Rasul. Gak ada yang abadi di dunia ini. Hubungan suami istri bisa berakhir dengan perceraian, dengan pasah, dengan khulu', dengan talak, atau dengan kematian salah satu. Nah, kalau kematian salah satu, otomatis itu tak bisa dihindar. Tapi talak rujuk, talak, pasah dan khulu' itu adalah wajar dan bukan sesuatu yang aib dalam agama. Dan itu bisa terjadi. Percuma, yang dianjurkan oleh agama, bila kalian berpisah, tasrih bi ihsan. Pisahlah dengan jalan baik-baik. Tapi rata-rata orang kalau berpisah itu enggak baik-baik. Ya, karena ada dendam, karena ada marah, karena saling menuduh. Nah, mula-mula baik enggak jadi baik. Nah, inilah yang tidak fair. Dan ini tidak sunni. Cara bercerai kita kalau marah-marah terus, habis itu udah sayang lagi. Nah, dalam Islam enggak. Perceraian itu juga dengan penuh pertimbangan.
bukan karena emosional, bukan karena kemarahan, bukan karena dendam, tapi karena pertimbangan yang sangat matang dan mendalam. Setelah dipertimbangkan, memang enggak mendapatkan ketenangan. Tidak mendapatkan juga dengan kasih sayang. Tidak mendapatkan taskunu, tidak cenderung. Sebab macam-macam. Kalau tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah, tidak ada sakinah dengan semua sisi. Karena begini, karakter manusia beda-beda. Ada yang seleranya itu makan roti, ada yang seleranya itu makan nasi. Ada yang seleranya makan ikan asin, ada yang seleranya makan ya tempe barangkali. Nah, tempe saja-saja aduh. Asal ikan udah pepep dia aduh. Udah marah-marah. Itu kan gara-gara nggak ada tas kuno di mana? Pada masalah bumbu makan. Pada menu makan, bisa saja nggak tas kuno itu. Sehingga tiap hari itu, aduh habis kawin, saya nggak bahagia kalau makan di rumah itu. Susah. Di mana juga? Ya di warung. Akhirnya tiap hari suami makan di warung, sendiri istri makan di warung. Atau suami makan di warung, istri makan di warung yang lain. Tiap hari begitu. Begitu punya anak, anak juga beli nasi bawa untuk anak di rumah. Tidak akan bahagia. Gara-garanya apa? Gara-gara nggak bisa untuk menyesuaikan selera. Dan tidak sabar, sehingga tersinggung. Akibat tersinggung, nggak nyaman. Akibat nggak nyaman, di rumah beli nasi, beli semuanya. Di warung juga harus bayar tiap hari. Curiga, akhirnya curiga. Ipote kedoh-dohnya pejubu. Nah, udah mulai pertanyaan. Apa, ada kawan lain? Nggak enak nasi lagi di rumah ya? Memang pun kan apa? Nah, ini masalah. Jadi bukan masalah menyangkut dengan ekonomi saja. Masalah selera bisa menjadi masalah untuk tidak membawa. Kalau memang dikatakan, bagaimana kalau kita sekali-sekali makan ikan sama-sama? Nggak bisa, aku nggak mau. Kalau nggak beli tempe, aku akan berontak. Nah, tiap beli tempe, pugot tempe lagi nyok. Di urinong lain selera, di agam lain selera. Akhirnya tidak pernah tenang. Hilang juga mengganggu sakinah. Yang itu sakinah, mawaddah, warahmah, selalu harapan. Bermacam sebab. Oleh karena demikian, jawaban dari Pak Sario yang tanyakan tadi, apakah andai kata seorang istri menggugat cerai, kemudian diputuskan untuk pasah oleh mahkamah, apakah dia tak dapat apa-apa? Hak dia tetap dapat. Hak dia tetap dapat. Logikanya, andai kata ada percampuran hak, mulai dari modal sampai dengan hasil. Itu logikanya seperti saya dengan Pak Sario punya usaha bersama. Saat cocok-cocok, tepat, kita buka satu kafe. Modal sama-sama keluar, kerja sama-sama, untungnya sama-sama. Sedang kerja-kerja, sedang kongsi-kongsi, udah nggak tepat lagi. Saya curiga Pak Sario, ya saya nggak tepat lagi. Kalau demikian kita pisah aja lah. Nggak jadi kongsi lagi lah. Kalau nggak jadi kongsi, apakah yang menawarkan tidak jadi kongsi lagi untuk bubar itu hilang haknya? Tidak hilang. Kalau sudah berkongsi, berarti apa yang usaha selama ini perhitungkan. Modalnya, untungnya, perhitungkan. Bagi sama-sama. Ini kalau hak antara suami istri. Kecuali si istri tidak punya hak apa-apa. Berkaitan dengan masalah hak si istri yang menyangkut dengan milik. Andai kata hak istri yang menyangkut akibat daripada talak atau akibat pasah, itu lain lagi. Yang merupakan kewajiban. Kalau terjadi pasah, maka hak mut'ah tidak punya hak bagi si istri. Karena talak atas kemauannya. Mat'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan, tanda terima kasih selama ini kita berdua. Sekarang sudah kita enggak cocok, maka inilah
dapat sebagai oleh-oleh terakhir. Itu wajib. Andai kata terjadi akibat talak. Apakah talak sughra ataupun kubra. Apakah talak raj'i atau talak bain. Kalau talak atas sikap suami memutuskan kita tidak cocok. Suami memutuskan cerai. Itu suami wajib memberikan, bukan hak dia. Bukan milik dia, bukan harta dia. Wajib memberikan mut'ah. Artinya, uang untuk ucapan sebagai kasih sayang terakhir kepadanya. Itu yang tidak ada. Andai kata cerai terjadi akibat pasah, uang itu tidak wajib pada suami. Hanya uang terima kasih itu enggak ada. Ya. Mut'ah itu ada yang mengatakan ya sekurang-kurangnya nilai yang bernilai. Sebaik-baiknya adalah nilai mahar di saat kita akad nikah dulu. Kalau akad nikah 25 maharnya emas, berarti mut'ahnya yang lebih afdal 25 maharnya. Ini oleh-oleh terakhir. Kalau kita cerai, setelah cerai berikan mut'ah. Satu. Yang kedua, nafkah. Itu mut'ah yang pertama tadi. Itu tidak wajib kalau pasah. Wajib kalau terjadi talak. Pihak kita yang mentalakkan dia wajib melepaskan dan memberikan. Tidak mesti diveto oleh mahkamah. Kita ini kadang-kadang nakal. Kalau tidak divonis oleh mahkamah uang ini enggak mau. Padahal memang itu tak perlu. Kalau mahkamah, kau tak usah, saya akan memberikan. Karena itu saya tahu bahwa itu kewajiban saya untuk saya berikan kepada dia uang mut'ah. Nah, uang kenang-kenangan terakhir. Itu disebut dengan mut'ah dalam kitab. Mut'ah dari mata. Mata ada yang bersenang-senang. Itu sebagai rasa terima kasih yang selama ini, sejelek-jelek hari ini, selama ini kita sudah pernah bersenang-senang dengan dia. Berikan rasa terima kasih. Kalau pihak kita yang mau. Kalau pihak dia yang mau, uang itu hilang. Mau apa? Kalau mau cerai. Itulah tadi dengan jalan pasah. Uang itu tidak dapat. Ya, kewajiban suami itu gugur. Yang kedua, nafkah. Kalau talak raj'i, semua nafkah, tempat tinggal, udum, makan, minum, semuanya pakaian, selama dalam iddah wajib atas suami. Kalau talak itu talak raj'i. Ya. Sehingga hukum wanita, ini hukum talak. Ya. Kalau talaknya adalah bukan raj'i, talaknya bain, tidak wajib untuk tempat tinggal wajib selama iddah, tapi tidak wajib pakaian, tidak wajib daripada segala makanan, minuman, udum, tatib, dan segala macam. Hanya tempat tinggal berikan selama dia dalam iddah. Itu pihak kita. Bagaimana kalau terjadi pasah? Kalau dia pasah juga sama dengan hukum talak bain yang lain. Mana yang akan bain? Bain artinya tidak rujui. Hanya rujuk. Hanya rujuk leh. Ubek dengan raya, itu lain lagi. Yang pertama, cerai terjadi akibat talak raj'i, kemudian sampai habis iddah tidak dirujuk. Itu bain. Begitu habis iddah sudah bain sughra. Atau talak itu atas tebusan isteri. Dibayar kita. Agar kita mau talak dia. Bang, ceraikan akulah. Mengapa? Ya pokoknya ceraikanlah, aku kurang bahagia denganmu. Okey, berapa? Bagaimana aku bahagia dengan kamu? Karena kamu banyak duit, kamu pegawai. Kamu yang enggak bahagia, karena aku malas. Enggak mau juga. Bang, aku upahkan. Aku bayar drone. Berapa? 10 juta, bang. Mau enggak cerai aku? Aku bayar 10 juta. Yang 10 juta baik jadi belum limong pekutih. Ada pedeng pena. Ada cit cit anu mata kepeng lagi. Lalu ikan Taipei maka pun juga. 10 juta. Okey, sekarang aku cerai. Diceraikan. Apa yang nak tutup? Aku ceraikan kamu dengan talak satu.
Walaupun satu itu baik. Karena itu adalah khulu. Andai khulu adalah talak yang dibeli oleh si isteri. Ditalak atas kemauan isteri, bukan kemauan suami. Ya, karena kemauan dia bayar lagi. Lantas terima wang ditalak. Itu baik. Bukan raji'i. Tidak bisa rujuk lagi. Tapi bainnya kecil. Bain kecil. Bain kecil bisa mereka kumpul lagi. Tetapi harus dengan pinang lagi. Tetapkan mahar lagi. Akad nikah lagi. Intat lintu lagi. Puan ujuh lagi. Pokoknya lah. Itu semuanya. Nah, pokoknya seperti biasa. Dengan syarat dalam mazhab kita, ia sudah dianggap sebagai orang yang mantan atau janda. Tanpa setuju dia untuk dinikah lagi, tidak sah nikahnya. Harus persetujuan dia. Tapi kalau rujuk, nggak ada urusan setuju tidak setuju perempuan. Karena masih dalam kekuasaan suami. Sedang dalam iddah, talak atas kehendak kita, bukan atas dibeli. Nah, maka kita tanya, aku mau rujuk lagi, mau kamu? Kalau aku tak mau, pokoknya rujuk tak mau. Ada anak mau pergi raja Turki. Aku rujuk kepada nikahku padamu. Itu sudah sabit dia sebagai isteri kita lagi. Walaupun melepuh. Nah, bukan nikah lagi. Itu kalau rujuk. Tak perlu minta persetujuan isteri. Membantah pun sah rujuk. Ya, sah. Ya. Dalam rujuk tidak ada perlu saksi. Kecuali terjadi khilaf pada pendapat itu untuk bainah. Jadi sah rujuk bukan dengan saksi. Tapi andai kata terjadinya khilaf pendapat. Kata si isteri, dia belum rujuk padaku. Kata suami, saya sudah rujuk. Atau dia rujuk tapi sudah aku habis iddah. Kata si suami, sudah. Tentang kalkil ataupun khilaf pendapat itu, ini banyak sisi yang dilihat. Maka dari situ perlu bainah. Perlu bainah antaranya. Si suami sudah rujuk. Barangkali setelah dia rujuk pernah cerita sama orang lain. Aku tadi sudah rujuk. Dah betul. Dia perlu untuk memperkuat daripada pernyataan suami. Andai kata si isteri, dia tidak rujuk. Ke suami, saya telah rujuk kemarin. Ia belum rujuk kemarin, kata si isteri. Yang tahu itu suami, maka yang disumpahkan suami. Kalau dia mau sumpah, berarti itu tetap sudah rujuk. Atau ada bukti-bukti lain untuk memperkuat. Tapi kalau kalkilnya, khilafnya, bukan masalah rujuknya. Rujuk tidak ada beda pendapat antara suami dengan isteri. Yang beda pendapat, kata si isteri, ia rujuk kemarin, aku sudah habis iddah. Kata si suami, saya rujuk kemarin, waktu rujuk tidak ada khilaf. Tidak ada beda. Percuma kata si isteri, kata si suami, saya rujuk kemarin, dia belum habis iddah. Yang tahu iddah kalau beriddah dengan haid ataupun dengan suci adalah si isteri. Maka yang dibenarkan isteri dengan sumpahnya. Itu tergantung apa tentang bantahan antara. Hakikatnya rujuk tidak butuh saksi. Apapun tidak butuh saksi. Rujuk tidak butuh saksi. Talak tidak butuh saksi. Yang butuh saksi satu aja. Akad nikah. Nah. Itu menurut. Yang rujuk bukan orang lain. Tidak bisa diwakili. Tapi kalau dia suruh sampaikan, aku rujuk kepada isteriku pada nikahnya yang aku talak kemarin. Aku kembalikan dia dalam nikahku. Kalian tak kira baru. Kau rumah tak apakah apa rumah lun, aku rujuk. Nyan you sampaikan amanah. Kan you rujuk barunya kan? Yang gerujuk draw tu. Tapi menjaga kun, kajak kedesan. Pul. Ila kalau aku cari pemau.
Kat rujuk permohonan tak. Gimana cara rujuk aja? Bayar ikut ni lah. Bukan ikut kaya rujuk. Dengan orang itu hanya menginformasikan saja kepada isteri, kamu sudah dirujuk oleh suamimu. Karena yang rujuk suami tidak perlu harus didengar oleh si isteri. Aku kembalikan, aku rujuk isteriku kepada nikahku. Dia tengah main game dia kedai je. Kasar. Berapa orang? Idun kedam kada ambil order nyokot pertama ambil order. Kata tak apa mang karugo tak kublo baro. Kau tak apa pegah permorok. Kalau kurjo benter tanpa buka pintu dia kuat tengah malam. Ya juga ni. Yang kasar rujuk. Walaupun ikuti pintu sah. Maka menyukai rujuk. Menyeberita yang tuknya adalah sahih dan bisa dipercaya isteri, bukan itu alasan. Lantas, iwa tengah malam tu, hai buka pintu. Yang ia termasuk tidak tamkin diri. Kaiwa gede ke masalah nusyud. Nusyud. Tapi kecuali si isteri tadi kan, tidak percaya kepada orang itu. Itu perlu datang sendiri. Ya, kalau rujuk, cikgu dua, cikgu apa kan. Kalau rujuk, maka nak mesti dengan ikah. Ya, mungkin ada tambah lagi.